Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Derisma. Saya adalah salah satu peserta magang dari Unit Bimba Alam Jaya. Pada hari ini adalah hari magang saya yang ke-9. Saya akan menjawab soal-soal pada bagian A, B, C, D, E, dan F. Pada bagian A, yaitu pertanyaan mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. Pada soal nomor 1, yaitu apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum? Yaitu arti tanda panah yang terdapat dari bagan kurikulum itu, yaitu tanda panah menunjukkan alur. Yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu artinya garis tebal menunjukkan syarat. Yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu artinya tanda seru itu harus hati-hati atau pastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Soal nomor 4, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba, yaitu dengan cara membacanya tidak perlu dihafal, hanya perlu dimengerti step-step selanjutnya. Dan selanjutnya perhatikan tanda panah yang memiliki alur dan garis tebal yang menunjukkan syarat. Soal nomor 5, apa syarat HSAIUEO? Yaitu tidak ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk memberikan materi HFAIUEO karena tidak ada garis tebal di atas materinya. Nomor 6, apa syarat modul B1A? Syarat modul B1A ada 3. Yang pertama, HSAIUEO, yaitu ketika anak dalam tahapan di modul B1A, anak harus terampil huruf simbol AIUEO. Yang kedua, HFBDG KMPSY, yaitu sebelum anak diberikan modul B1A, sebaiknya anak harus terampil huruf verbal BDG KMPSY. Yang ketiga, D4HFK, yaitu sebelum anak diberikan modul B1A, sebaiknya anak harus terampil di dikte 4 huruf verbal kembar. Soal nomor 7, apa syarat modul B1B? Yaitu syaratnya sebelum memberikan modul baca 1B, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu huruf verbal JLNTRC, D4 huruf verbal sederhana, dan modul baca 1A. Soal nomor 8, apa syarat D4HFS? Yaitu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan materi D4HFS kepada anak, yaitu 4 huruf verbal sederhana dan dikte 4 huruf verbal kembar. Nomor 9, apa tahap selanjutnya setelah 4 huruf verbal kembar? Yaitu motivator dapat melihat bagan kurikulum baca Bimba AIUEO dan pastikan semua syarat terpenuhi. Nomor 10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Yaitu tahap selanjutnya B1B. Nomor 11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Yaitu B1F. Nomor 12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Yaitu B5. Pada bagian B, pertanyaan mengenai tahap persiapan. Soal nomor 1, apa pengertian tahap persiapan? Yaitu tahap di mana motivator hanya mendengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Yang kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Yaitu huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Soal nomor 3, tahap persiapan disebut juga dengan tahap verbal. Soal nomor 4, mengapa ada tahap persiapan? Karena agar materi lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh anak untuk membantu meningkatkan minat belajar. Soal nomor 5, apa tujuan adanya tahap persiapan? Yang pertama, tujuan utamanya agar anak senang bermain huruf verbal. Yang kedua, tujuan khusus agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf BDG KMPSY, JLNTRC, dan AIUEO. Soal nomor 6, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yang pertama, huruf verbal AIUEO. Yang kedua, huruf verbal BDG KMPSY. Yang ketiga, huruf verbal JLNTRC. Yang keempat, 4 huruf verbal kembar. Yang kelima, 4 huruf verbal sederhana. Yang keenam, 5
huruf verbal sederhana. Yang ketujuh, dikte 4 huruf verbal kembar. Yang ke-8, dikte 4 huruf verbal sederhana. Yang ke-9, dikte 5 huruf verbal sederhana. Yang ke-10, 4 huruf kembar sederhana. Nomor 7, bagaimana cara motivator menyampaikan dalam tahap persiapan dengan lagu-lagu Bimba, Labimba, dan bahasa Bimba. Bagian yang C, pertanyaan mengenai huruf verbal A, I, U, E, O. Soal nomor 1, apa pengertian huruf verbal A, I, U, E, O? Yaitu pengucapan bunyi huruf A, I, U, E, O tanpa memperlihatkan suatu simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan khusus huruf verbal A, I, U, E, O? Yaitu tujuan utamanya huruf verbal A, I, U, E, O adalah anak menyukai bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Yang kedua, tujuan khususnya huruf verbal A, I, U, E, O adalah agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Soal nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal A, I, U, E, O? Yang pertama, dengan cara motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf A, I, U, E, O secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui yel-yel Bimba yang dengan cara menyenangkan. Yang kedua, kemudian motivator mengajak anak menirukan penyampaian huruf A, I, U, E, O melalui yel-yel Bimba dengan cara menyenangkan. Pada bagian yang D, pertanyaan mengenai huruf verbal BDG KMPSY. Soal nomor 1, apa pengertian dari huruf verbal BDG KMPSY? Yaitu huruf verbal BDG KMPSY adalah pengucapan bunyi huruf BDG KMPSY tanpa memperlihatkan simbolnya. Soal nomor 2, apa tujuan utama dan khusus huruf verbal BDG KMPSY? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG KMPSY. Tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf BDG KMPSY dengan benar. Soal nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal BDG KMPSY? Yaitu dengan cara motivator mencontohkan terlebih dahulu cara pengucapan huruf verbal BDG KMPSY secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui yel Bimba dengan cara menyenangkan. Yang kedua, kemudian motivator mengajak anak untuk menirukan pengucapan huruf BDG KMPSY. Bagian yang E, pertanyaan mengenai huruf verbal JLNTRC. Soal nomor 1, apa pengertian dari huruf verbal JLNTRC? Yaitu pengucapan bunyi huruf JLNTRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Soal nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal JLNTRC? Yaitu tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLNTRC. Yang kedua, tujuan khusus agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf simbol JLNTRC. Soal nomor 3, bagaimana cara motivator menyampaikan huruf verbal JLNTRC? Yaitu yang pertama, motivator mencontohkan terlebih dahulu cara pengucapan huruf verbal JLNTRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui yel Bimba dengan cara menyenangkan. Yang kedua, kemudian motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf JLNTRC. Baik, cukup sekian jawaban-jawaban dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.